Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksoldan Aditya, NIM 493. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap UMKM atau yang bisa disebut dengan usaha mikro kecil menengah. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan satu negara, khususnya di Indonesia, dengan menghadapi era industri. Menurut Wikipedia, industri merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data. UMKM mulai dapat mengeksplorasi bagaimana revolusi industri dapat mempengaruhi individu dan masyarakat. Namun UMKM bisa melakukan langkah awal terlebih dahulu untuk menciptakan perubahan besar pada bisnis. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Gejala COVID-19 umumnya berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas, serta dampak paling buruk untuk manusia ialah kematian. Salah satu dampak pandemi COVID-19 ialah UMKM Indonesia. Berdasarkan data dan Kementerian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terdampak pandemi virus corona COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19 selain daripada makanan dan minuman juga adalah industri kreatif dan pertanian. Selanjutnya, dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah seperti Kartu Prakerja. Meskipun pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, lalu produk yang penjualannya mengalami peningkatan, antara lain produk kesehatan meningkat 50%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan makanan herbal naik 200%. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui keadaan penghasilan yang didapatkan para pekerja UMKM di tengah besarnya wabah yang dapat menyebar dengan cepat yang dinamakan dengan COVID-19. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, lebih tepatnya untuk mendeskripsikan peran para pekerja UMKM di Indonesia. Lalu yang kedua, agar dapat terus berkembangnya para pekerja UMKM meskipun di tengah-tengah wabah yang cukup meresahkan. Lalu yang ketiga, dapat dijadikan rujukan dalam upaya mengembangkan penghasilan yang akan didapat para pekerja UMKM. Selanjutnya, variabel penelitian, yaitu variabel bebasnya ialah meningkatkan penghasilan pekerja. Lalu variabel terikat yaitu peran para pemerintah untuk lebih melihat pada para pekerja UMKM. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena penelitian mengumpulkan dan mendeskripsikan semua fenomena-fenomena yang terjadi akibat COVID-19 dan dampaknya terhadap bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ada dua kesimpulan di sini. Yang pertama ialah kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Lalu yang kedua, perlu adanya kebijakan dalam rangka melindungi UMKM agar
tetap bisa kompetitif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah saran. Di sini ada 2 saran untuk pihak pemerintah dan pihak tenaga pekerja UMKM. Saran untuk pemerintah yang pertama untuk selalu memberikan yang terbaik terhadap para pekerja UMKM. Lalu yang kedua untuk terus mengembangkan, membangun dan mendukung para pekerja UMKM di Indonesia. Lalu saran untuk tenaga pekerja UMKM yang pertama adalah selalu bekerja keras, entah seberat apapun rintangan yang akan diberikan, semua sudah ada yang mengatur rezekinya. Lalu yang kedua, selalu bersyukur dengan apa yang didapat karena rezeki kita Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Selanjutnya ialah sumber dari proposal ini ada linknya, e-journals https e-journals.umma.ac.id index.php_brand_artikel_view 605441. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan presentasi dari saya. Mungkin saya tutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.